Halo, welcome to my channel. Sehat bersama Nyoman. Saya I Gusti Nyoman Iskandar. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dengan diiringi sebuah doa. Semoga kita semua sehat luar biasa, sehat tanpa obat, dan selalu bersemangat, semakin bermanfaat bagi banyak orang. Saudaraku, pada kesempatan ini saya mau membawakan sebuah topik yang luar biasa, yaitu bagaimana cara organ sistem pencernaan mencerna makanan. Setiap organ sistem pencernaan dia akan menghancurkan makanan sedemikian rupa. Apabila di organ pencernaan yang pertama makanan tidak hancur sedemikian rupa, maka proses pencernaan akan dilanjutkan ke organ yang lain, agar makanan yang kita makan benar-benar hancur, benar-benar halus, siap diserap, diedarkan oleh darah menuju seluruh tubuh, dan tidak ada sedikit pun nutrisi yang kita makan tertinggal atau terbuang. Artinya semuanya bermanfaat dan terserap oleh darah. Di dalam sistem pencernaan terdapat ada 6 organ. Pertama adalah rongga mulut, kedua adalah kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan keenam adalah anus. Kerongkongan merupakan organ sistem pencernaan yang pertama. Tugasnya menerima makanan. Di rongga mulut terdapat gigi, terdapat lidah. Gigi bermanfaat untuk menggigit makanan, mengunyah makanan supaya menjadi jauh lebih kecil. Sementara lidah mengeluarkan air liur untuk membantu proses melumatkan makanan menjadi lebih cepat. Diharapkan setiap orang bisa mengunyah sampai dengan 32 kali. Dengan mengunyah makanan sampai 32 kali, makanan akan jauh lebih hancur, lebih halus. Demikian juga air liur akan lebih banyak keluar, membantu untuk menghancurkan lebih baik makanan. Kenyataannya bagaimana? Apakah benar kita mengunyah setiap makan sampai dengan 32 kali? Saya rasa tidak. Paling-paling baru mengunyah sampai 3 kali makanan langsung ditelan, atau bahkan baru hanya 2 kali makanan langsung ditelan. Kalau demikian, bisa kita pastikan bagaimana makanan yang ditelan tersebut. Apakah hancur, lembut, halus? Saya pastikan tidak. Oleh karenanya, luar biasa, organ sistem pencernaan kita apabila tidak halus, tidak lembut, tidak hancur, maka proses selanjutnya akan dikerjakan oleh organ sistem pencernaan yang lain.
Setelah makanan dicerna, lalu masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ sistem pencernaan yang kedua. Kerongkongan merupakan penyalur, penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan kira-kira panjangnya hanya 20 cm saja. Ketika makanan masuk di lambung, kemudian makanan langsung diolah kembali agar benar-benar hancur, benar-benar lembut. Lambung, dia merupakan kantong. Dia sangat elastis, bertempat di perut kita sebelah kiri bagian atas. Lambung bekerja melakukan pencernaan dengan dua cara. Cara pertama adalah menghancurkan makanan yang tidak hancur di mulut. Caranya namanya secara mekanik. Nah, menghancurkan secara mekanik maksudnya adalah otot-otot lambung yang ada di dinding lambung bekerja sedemikian rupa, mengaduk-aduk semua makanan, menghancurkan, melumas supaya benar-benar menjadi hancur. Namun apabila dengan cara demikian masih ada makanan yang tidak bisa dihancurkan, maka oleh lambung dilakukan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah secara kimiawi. Secara kimiawi, dinding lambung mengeluarkan kelenjar getah lambung. Terdiri dari enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan produksi susu di lambung, dan asam klorida mengasamkan makanan supaya semua bakteri atau mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan terbunuh, mati. Selanjutnya, makanan didorong masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama namanya usus 12 jari. Yang kedua usus kosong. Yang ketiga usus penyerapan. Usus 12 jari berfungsi menghubungkan lambung dengan usus kosong. Di usus 12 jari, makanan yang masuk ke usus 12 jari dilumat kembali supaya siap nutrisinya diserap. Demikian juga di usus 12 jari yang namanya asam amino diserap. Usus 12 jari, kenapa dikatakan usus 12 jari? Karena panjangnya setara dengan panjangnya 12 jari manusia. Nah, setelah diserap, setelah diproses di usus 12 jari, makanan didorong kembali masuk ke usus kosong. Di usus kosong, nutrisi semua diupayakan diserap kembali. Namun, kalau ada hal-hal yang belum bisa diserap, akan dilanjutkan ke usus berikutnya. Usus kosong, latar belakangnya kenapa dinamakan usus kosong adalah karena setiap manusia meninggal.
ketika dia meninggal, usus kosong benar-benar kosong. Setelah makanan diproses di usus kosong, masuklah dia ke usus penyerapan. Di usus penyerapan ini semua nutrisi diupayakan terserap. Demikian juga di dalam usus penyerapan diserap yang namanya asam empedu dan vitamin B12. Nah, setelah semuanya diserap di usus halus, makanan didorong masuk ke usus besar. Usus besar bermanfaat sebagai tempat proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan ini dibantu oleh bakteri. Di usus besar ini, apabila ada cairan dan garam mineral, maka akan diserap ulang sehingga semua yang bermanfaat untuk tubuh benar-benar habis terserap, tidak ada sisa. Itulah hebatnya, benar-benar luar biasa. Setelah itu baru makanan didorong masuk ke anus. Di bagian atas anus ada sistem yang mengenali yang mana bersifat gas, yang mana bersifat padat. Bukan hanya itu saja. Di sana ada sistem yang menentukan kapan gas dikeluarkan, kapan zat padat dikeluarkan. Bayangkan, kalau sistem ini tidak berfungsi, maka sewaktu-waktu gas bisa keluar yang namanya kentut. Zat yang padat sewaktu-waktu bisa keluar lewat anus yang namanya feses. Atau gas tidak bisa keluar sama sekali. Atau feses tidak bisa keluar sama sekali melalui anus. Tentu ini akan menyiksa, menghancurkan kesehatan. Lihat, ini adalah sistem yang sangat luar biasa. Sistem pencernaan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya mau sarankan, setiap makan jangan lupa mengunyah makanan sampai dengan 32 kali. Supaya apa? Tidak memberatkan organ sistem pencernaan yang lain. Jangan pernah mengorbankan kesehatan demi harta. Sebab pada satu saat nanti semua harta yang dikumpulkan dengan susah payah bisa habis semuanya untuk mengembalikan kesehatan. Bahkan bisa berhutang kemana-mana. Oke, salam dari saya. Salam sehat alami. Sehat tanpa obat. Yes.